Halo, selamat datang di channel Nonton Buku. Kali ini saya akan review sebuah buku yang udah lumayan lama, tapi sampai sekarang masih ngehits. 7 Habits of Highly Effective People. Suatu saat saya pernah naik busway, saya ketemu sama teman SMA saya dulu waktu di Bandung. Dia kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Sepanjang jalan, dia ngeluh dengan mahalnya properti di Indonesia. Bahkan, dia bilang kalau kayak gini terus, ya sampai mati pun nggak akan pernah bisa punya rumah. Saat saya turun dari busway, saya mikir, kalau kita terus-terusan ngeluh gini, apa menyelesaikan masalah? Kayaknya nggak ada gunanya juga deh kita komplain pada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Yang tadi itu ciri orang-orang yang reaktif. Nah, akan lebih bagus kalau kita bisa fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Misalnya, coba nabung atau investasi mulai dari sekarang untuk beli rumah. Itu ciri-ciri orang yang proaktif. Jadi habit yang pertama, jadilah orang proaktif. Saat kita melakukan sesuatu, mulailah dengan tujuan kita mengerjakan sesuatu itu. Misal, kita pengen mulai belajar main gitar. Coba bayangin dulu kondisi kamu nanti setelah kamu jago main gitar. Terus tentukan tujuannya apa. Misal, biar jadi idola cewek-cewek. Hal itu akan bikin kamu lebih semangat untuk ngejar mimpi kamu. Udah gitu, kamu juga pasti semangat nyusun rencana dan strategi untuk belajar gitar. Dan kamu akan terus jalanin strategi itu buat capai mimpi kamu. Itulah yang jadi habit kedua, mulai dari tujuan akhir. Mungkin kamu udah sering denger yang namanya matriks urgensi dan kepentingan. Ya, ada baiknya kamu setting prioritas. Untuk habit yang ketiga, saya ilustrasikan seperti ini. Misal kamu lagi duduk di rumah, terus tiba-tiba penyakit kamu kambuh dan harus segera ke dokter. Dan kalau nggak ke dokter, penyakit kamu bisa membahayakan. Ini penting dan mendesak. Di waktu yang sama, kamu juga ingat bahwa kamu ada tugas kuliah yang harus dikumpulin minggu depan. Jadi, kamu harus mulai mikirin untuk kerjain tugas itu. Ini penting tapi tidak mendesak. Di hari Minggu, kamu lagi santai-santai di rumah. Tiba-tiba teman kamu nelpon dan ngajak kamu untuk kolaborasi main game online segera. Karena ada misi yang harus diselesaikan sekarang ini juga. Ini masuk yang mendesak tapi nggak penting. Kuadran satunya ya yang nggak penting dan juga nggak mendesak. Kalau kotak yang ini nggak usah kita lihat lah ya. Kamu juga pasti udah ngerti. Dahulukan yang penting dan mendesak dulu. Tapi ini hanya untuk jangka pendek loh ya. Kesananya, saya sarankan untuk mengutamakan yang penting tapi tidak mendesak, biar kita bisa terhindar dari kondisi-kondisi yang penting dan mendesak. Jadi habit yang ketiga adalah susun prioritas dan dahulukan yang utama. Untuk habit keempat, ilustrasinya kayak gini. Ini ilustrasi favorit saya yang saya dapat dari dosen waktu kuliah. Misal kita pergi ke pasar mau beli jeruk bali buat anak kita yang lagi pengen banget makan jeruk bali. Tapi di pasar cuma ada satu-satunya jeruk bali, dan saat itu juga ada ibu-ibu yang pengen beli jeruk bali itu buat anaknya. Apa yang kita lakuin? Kalau kita kasih jeruk bali itu buat ibu-ibu yang tadi, kita nggak dapat. Tapi kalau kita ambil jeruk balinya, kasihan juga ibu-ibunya nggak dapat. Ada baiknya kita tanya dulu si ibu pengen jeruk bali buat apa. Ternyata si ibu pengen bikinin mainan mobil-mobilan buat anaknya. Jadi sebenarnya bagian yang paling dibutuhkan sama si ibu adalah kulitnya. Sedangkan kita nggak butuh kulitnya sama sekali. Nah, ini yang jadi habit keempat. Berpikir win-win. Saat seseorang datang kepada kita dan menceritakan masalahnya, terkadang kita buru-buru aja pengen kasih solusi. Padahal mungkin sebenarnya orang itu nggak mau solusi. Dia cuma butuh teman curhat aja. Dengerin dulu dia ngomong, ngertiin dulu dia, baru kita respon. Responnya nggak harus dalam bentuk solusi, bahkan diam pun adalah sebuah respon. Jadi, tumbuhkan empati, buka pikiran. Suatu saat mungkin kita butuh dia juga untuk dengerin permasalahan kita. Ini akan membangun suasana kepedulian dan saling menghormati. Habit kelima, mengerti orang dulu, baru dimengerti. Bayangin di halaman rumah kamu ada sebuah pohon apel yang lumayan tinggi dan sudah berbuah banyak. Kamu sama teman kamu pengen ngambil apel-apel itu. Kalau kamu ambil sendiri,
effortnya akan besar. Udah gitu, belum tentu juga kamu bisa dapat apelnya. Daripada kamu sikut-sikutan sama teman kamu ngambil apel itu, akan lebih baik kalau kamu kerjasama untuk ambil apel-apel itu. Ini yang jadi habit keenam, sinergi. Untuk habit terakhir, istilah ini saya suka, asah gergaji. Maksudnya apa? Bayangin pohon apel di halaman rumah kamu tadi. Misalnya pohon apel itu udah sangat tua dan nggak bisa berbuah lagi. Kamu harus nebang pohon itu pakai gergaji. Satu-satunya gergaji yang kamu punya adalah gergaji tumpul yang udah lama nggak dipakai. Udah 2 jam kamu pakai gergaji itu, tapi progresnya nggak signifikan. Pohon apel itu masih kuat aja berdiri. Terus ayah kamu datang dan bawa asahan gergaji. Dia ngasahin gergaji buat kamu, dan kamu pakai lagi gergaji itu. Setelah diasah, bahkan nggak sampai setengah jam, pohon apel itu udah roboh. Artinya apa? Jadi kita harus terus mengasah diri, tidak hanya dari sisi kompetensi, tapi juga dari sisi fisik dan kesehatan. Fokus pada tujuan jangka panjang. Seimbangkan semuanya untuk tujuan jangka panjang, mulai dari kompetensi, kesehatan fisik, kesehatan jiwa, hubungan relasi, dan lainnya. Itulah ketujuh kebiasaan orang yang sangat efektif dari buku karya Stephen Covey.